Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Abdillah dari Prodi Manajemen. Sini saya akan menjelaskan tentang ijma. Untuk hidup di dunia dan kesejahteraannya di akhirat yang Allah turunkan melalui Rasulnya yang berupa Al-Quran dan hadis. Karena dalil-dalil atau nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis terbatas jumlahnya, sedangkan peristiwa yang terjadi semakin bertambah sesuai dengan perkembangan jumlah manusia yang setiap hari bertambah. Maka kita perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ijma. Pengertian ijma. Di sini pengertian ijma dibagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa Arab dan menurut istilah. Pengertian ijma menurut bahasa Arab ialah kesepakatan atau pendapat tentang sesuatu hal, dan menurut istilah ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara dari peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Contohnya ialah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hujjah ijma. Status kehujahan dan kedudukannya dalam syariat, kebanyakan ulama menetapkan bahwa ijma dapat dijadikan hujah dan sumber hukum Islam. Rukun-rukun ijma. Yang pertama ialah harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa, dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan atau menetapkan hukum peristiwa tersebut. Yang kedua ialah yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Dan yang ketiga ialah kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Dan yang keempat ialah kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Adapun macam-macam ijma. Ijma terbagi menjadi dua, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu waktu terhadap hukum suatu kejadian dengan menyajikan pendapat masing-masing secara jelas yang dilakukan dengan cara memberi fatwa atas atau mempraktekannya. Dan ijma sukuti yaitu sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dari hukum suatu peristiwa dengan menfatwakannya atau mempraktekannya, sedangkan sebagai mujtahid yang lain tidak menyatakan persetujuannya dan tidak pula menentangnya. Untuk menguatkan pendapatnya ini, para jumhur ulama di sini akan memberikan dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Di antaranya ialah Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan lebih baik akibatnya." Adapun ijma dalam pandangan ulama usul fiqh kontemporer seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, dan Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa ijma yang mungkin terjadi hanyalah di zaman sahabat, karena para sahabat masih berada pada suatu daerah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di dalam pengertian ijma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.